Kembali lagi di kabar khusus mengenai pidato yakni sidang di MPR RI. Kita tadi sudah mendengarkan ada Ketua MPR, Ketua DPD, kemudian juga pidato dari Presiden Joko Widodo. Mungkin tadi kalau Bambang Susatyo mengatakan hal-hal keinginannya ke depan seperti apa, geopolitik, perekonomian dan lain-lain. Tapi ini agak berbeda nih. Ada yang mungkin bisa digarisbawahi dari kalimat Presiden Joko Widodo ketika membuka paragraf pidato kepresidenannya. Ini mungkin bisa di narasi curhatan gitu ya. Seperti unek-uneknya, kemudian kritikan yang mungkin kalimatnya tidak berani kita ungkapkan kembali begitu. Tepatkah Presiden membuka pidato kenegaraannya yang mungkin sejauh ini kita tahu bahwa pidato ini seharusnya berisikan mengenai kinerja lembaga-lembaga ya sejauh ini? Ya memang sebenarnya secara prinsip pidato kenegaraan itu mestinya berisikan tentang bagaimana laporan-laporan lembaga negara ya. Satu persatu disebut tapi soal kinerjanya tidak terlampau expose, tidak terlampau diberikan secara maksimal kepada publik soal apa saja kinerjanya itu. Misalnya soal Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, kemudian tentang MPR, DPR dan seterusnya. Itu hanya disebut secara sekilas dan tidak bisa disebutkan secara eksplisit apa saja kinerja mereka ya. Kemudian yang lebih mengemuka itu dari pernyataan Presiden dalam sidang tahunan kali ini itu ini semacam curhatan gitu ya soal apa saja yang terjadi pada Jokowi. Misalnya soal bagaimana konfigurasi Pilpres 2024. Jokowi mengatakan seakan-akan semuanya itu tegak lurus pada lurah, sangat tergantung pada lurah. Nyatanya lurah itu mengarah kepada saya gitu. Padahal saya itu adalah Jokowi Presiden Republik Indonesia bukan Pak Lurah. Ini kan curhat. Bahwa Jokowi ingin menegaskan bahwa konfigurasi politik saat ini ada poros Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tentu bukan atas dasar intervensi, bukan atas dasar Jokowi katanya begitu, tapi ini tentu murni kewenangan yang dimiliki oleh setiap partai karena persoalan siapa yang maju Pilpres dan dukungan oleh partai itu bukan urusan Presiden. Dalam undang-undang disebutkan bahwa capres dan cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai dan gabungan partai politik, bukan diusung oleh Presiden. Kan itu juga. Tapi tadi kata-kata pembuka di awal yang mengulangi bahwa ada cemoohan terhadap dirinya. Bagi saya ini bagian dari bumbu-bumbu pidato yang seringkali dimunculkan oleh Jokowi. Tahun lalu juga Jokowi bicara tentang bagaimana serangan kepada dirinya begitu agresif, bahwa infrastruktur, bahwa jalan tol itu dianggap suatu hal yang dinilai tidak terlampau penting untuk bangsa dan negara ini. Tahun ini juga diulang oleh Pak Jokowi bahwa seakan-akan memang jalan tol yang sudah dibangun itu semakin tidak ada gunanya. Jokowi sebenarnya ingin menegaskan kepada publik bahwa segala hal yang sudah dilakukan adalah mereka yang sebenarnya untuk kebaikan dan bangsa negara. Makanya Pak Jokowi itu curhat misalnya sering dikritik, dikata-katain dengan kata-kata yang cukup kasar dan cukup sarkastis. Misalnya disebut dengan Firaun, bahkan disebut dengan pelangap-longo gitu. Bahkan ada kata-kata yang sangat tidak pantas dan tidak elok gitu ya. Ini yang sebenarnya Jokowi ingin mengatakan, sekeras apapun perbedaan, sekeras apapun kritik, tolong sampaikan dengan bahasa dan budaya ketimuran kita sebagai orang Indonesia. Inilah yang disebut dengan polusi kebudayaan. Polusi kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi pidato yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ya mungkin bisa digarisbawahi, diambil garis besarnya untuk masyarakat. Ini bagian mananya? Kalau politik kan kayaknya masyarakat kurang begitu mengena, tapi lebih ke ekonominya kah atau infrastruktur atau kesehatan atau seperti apa sebenarnya? Tadi juga sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo bahwa bonus demografi yang akan kita capai di 2030 ini akan menuju membantu Indonesia Emas 2045. Seperti apa sih sebenarnya? Ya memang kalau kita bicara tentang bonus demografi semua orang tidak bisa membantah. Kita punya jumlah penduduk yang saya kira memang di usia produktif. Mereka kemudian bisa dimaksimalkan sebagai resource dan potensi yang kemudian mampu membuat Indonesia menuju keemasannya. Tapi peluang ini kata Jokowi tidak akan ada gunanya kalau tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kuncinya adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan supaya bonus demografi ini bisa berkorelasi positif terkait dengan pembangunan perubahan yang kemudian ingin dilakukan di Indonesia. Sebenarnya saya melihat pidatonya itu tidak bicara tentang specifically soal apa yang ingin dilakukan dan ingin dicapai bagaimana pemimpin ke depan. Jokowi satu sisi isinya curhat dan satu sisi yang lainnya tidak terlampau maksimal melaporkan apa hal yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga negara gitu. Padahal kalau kita menghitung rata-rata suasana batin kebangsaan kita secara umum, bicara tentang demografi, bicara tentang bonus yang dimiliki oleh Indonesia, bicara tentang peluang yang dimiliki,
ujungnya yang diharapkan oleh publik adalah bagaimana kemiskinan bisa dientaskan, pekerjaan itu bisa dimaksimalkan sebagai upaya dari bonus demografi. Percuma kita punya bonus demografi, kalau kemudian akses terhadap pekerjaan itu tidak bisa kita tuntaskan setuntas-tuntasnya. Dua hal ini yang sebenarnya menjadi dua sektor yang menjadi prioritas bagaimana pembangunan di bidang ekonomi dan masyarakat itu sinergis. Supaya masyarakat kita itu jauh lebih besar, lebih berkembang, lebih maksimal untuk menjadi Indonesia yang disebut sebagai bangsa yang mampu melakukan lompatan-lompatan ke depan. Jadi apa yang dibangun misalnya infrastruktur, tentang pembangunan demokrasi, tentang kesehatan, ujung-ujungnya adalah supaya kualitas kehidupan kita itu jauh lebih mantap, jauh lebih hebat, dan jauh lebih unggul dibandingkan dengan kehidupan-kehidupan sebelumnya. Nah itu sebenarnya yang diinginkan oleh Jokowi, oleh seluruh bangsa Indonesia dalam pidato hari ini. Banyak sekali mungkin poin-poin yang bisa digarisbawahi dan kita tarik kesimpulannya, kemudian kita bahas lagi. Nanti kita akan kembali ya Mas Adi.